Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya. Ini pembahasan tentang pada pertemuan ini yaitu harta, hak, dan kepemilikan dalam Islam. Pengertian harta. Apa itu harta? Harta dalam bahasa Arab yaitu al-mal, yang berarti condong, berarti cenderung, dan bisa berarti miring, yaitu harta. Sedangkan dalam menurut istilah harta, menurut istilahnya dari Imam Hanafi, ialah sesuatu yang disukai, yang dicintai, yang digandrungi oleh manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan lagi atau diambil lagi. Itu menurut Imam Hanafi. Kalau menurut istilah harta, yaitu segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara. Itu menurut istilah. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum dan syaranya. Contohnya ya jual beli, ya pinjaman, hibah, atau pemberian. Itu kalau menurut istilah. Kalau berdasarkan pengertiannya, yaitu harta adalah segala sesuatu yang digunakan manusia untuk kehidupan sehari-hari. Itu berdasarkan pengertian. Kalau berdasarkan pengertian adalah segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya ya uang, tanah, kendaraan, rumah, perhiasan, dan lain sebagainya. Itu harta menurut pengertian. Kalau definisi dari menurut jumhur ulama, ya, yang dimaksud dengan harta, ya segala sesuatu yang mempunyai nilai, mempunyai harga, dan kewajiban ganti rugi atas orang yang merusaknya atau melenyapkannya atau menghilangkannya, ya. Itu kalau menurut jumhur ulama. Ya, segala sesuatu yang mempunyai nilai atau harga dan mempunyai kewajiban jika barang tersebut hilang, rusak, dicuri, itu menurut jumhur ulama itu harta. Kalau berdasarkan definisi dari Mustafa Ahmad, ya, yang disebut harta itu memenuhi dua syarat. Yang disebut harta itu mempunyai dua syarat. Yang pertama yaitu berupa materi dan bisa diraba. Bisa diraba berarti dipegang, berarti wujud, berarti ada. Ya, ini definisi dari Mustafa Ahmad. Itu ada dua. Yang pertama yaitu materi dan bisa diraba, bisa dipegang, dan ada. Yang kedua yaitu karena barang itu menjaganya, dijaga. Itu barang tersebut dijaga biar tidak hilang, dimanfaatkan barangnya, ya, dijaga biar tidak hilang, ya. Dan itu juga diraihnya, dijaga, diraih terhadap barang tersebut. Yang pertama yaitu materi yang bisa diraba atau dilihat, dipegang. Tuh, menurut definisi dari
Mustafa Ahmad. Yang pertama, yang kedua yaitu menjaganya agar tidak diambil untuk dimiliki orang lain. Itu dua definisi. Ya. Definisi dari harta. Ya. Jadi yang pertama tadi, menurut harta itu dari bahasa Arab, kalau berada di bahasa Arab, almal, dari bahasa Arab itu almal, yang berarti condong, berupa berarti cenderung, berarti miring. Itu berarti dari harta almal. Kalau kita berbicara dari istilahnya Imam Hanafi, ya, harta atau mal, ya, itu sesuatu yang disukai, digandrungi, dicintai. Ya, sesuatu yang dicintai, disukai, digandrungi dan memungkinkan untuk disimpan. Memungkinkan untuk disimpan dan diambil lagi di saat dibutuhkan. Contohnya harta ya uang. Uang kan disimpan bisa dimanfaatkan manusia, dimanfaatkan, ya. Uang ini bisa dimanfaatkan, terus bisa disimpan, terus habis disimpan bisa diambil lagi, dimanfaatkan lagi. Contohnya ya uang disimpan di bank, ya. Kalau sudah disimpan di bank, terus karena kita butuh, akhirnya uang tersebut diambil lagi. Itu kalau menurut definisi dari Imam Hanafi, ya. Kalau menurut istilah harta, menurut istilah itu sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal menurut hukum syara'nya. Sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal pada hukum syara'nya, hukum Islamnya, dimanfaatkan, digunakan, itu ya, dimanfaatkan, digunakan. Itu menurut istilah. Contohnya apa? Contohnya ya bisa dipinjamkan untuk jual beli, diberikan ke orang lain atau dihibahkan. Ya. Karena sesuatu yang legal menurut hukum syara'nya, dimanfaatkan, digunakan sesuai dengan syara'nya, syara hukum Islamnya. Seperti itu. Kalau kita berdasarkan pengertian harta yaitu meliputi segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau berdasarkan pengertian harta, digunakan sesuatu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari, kebutuhan duniawi, itu harta menurut pengertian. Contohnya apa? Contohnya uang, sama juga, uang juga, tanah juga, kendaraan juga, rumah juga, perhiasan juga, emas juga, harta. Ya, dimanfaatkan, digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau kita mengacu pada jumhur ulama bahwa harta, ya, segala sesuatu yang mempunyai nilai, mempunyai harga, mempunyai nilai, mempunyai harga, ya, dan mempunyai kewajiban ganti rugi atas barang tersebut jika dirusak oleh orang lain atau dicuri orang lain, diambil orang lain. Ya, mempunyai kewajiban ganti rugi atas barang tersebut jika barang tersebut dirusak oleh orang lain atau diambil orang lain. Itu menurut jumhur ulama. Kalau kita berbicara pada definisi dari Mustafa Ahmad tentang harta, ya, tentang harta itu terbagi menjadi dua. Itu untuk memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu sesuatu itu harus berwujud materi dan bisa diraba. Sesuatu yaitu apa? Barang itu. Barang itu bisa berupa materi, bisa wujud, bisa diraba,
bisa dipegang karena diraba. Ya. Yang pertama, yang kedua, ya, barang tersebut dijaga, dijogo, biar enggak hilang, biar enggak dicuri orang, ya. Itu definisi dari Mustafa Ahmad berkaitan dengan harta. Terus, harta material, imaterial, dan piutang. Harta material, imaterial, dan piutang. Harta material apa? Harta material adalah harta yang berbentuk benda seperti rumah, ya, tanah, pakaian, makanan. Contohnya itu makanan juga ada beras, ada jagung, kebutuhan pokok itu seperti itu, ya. Itu pun juga terbagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama yaitu benda yang memiliki bentuk dipandang sebagai harta karena memiliki nilai, ya. Yang pertama yaitu, ya, yang pertama benda yang memiliki bentuk dipandang sebagai harta karena memiliki nilai. Yang kedua, benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena tidak memiliki harga. Benda yang dipandang sebagai harta dan tidak memiliki harga. Contohnya apa? Ya, satu biji kedelai, satu biji jagung. Itu tadi. Kalau harta imaterial, harta yang tidak berwujud dan tidak mungkin disimpan dan dimanfaatkan. Tuh, ya. Terus pengertian hak. Hak itu apa? Hak dalam pengertian yaitu penguasaan terhadap sesuatu. Sesuatu apa? Satu benda. Penguasaan terhadap sesuatu benda. Jangan, bisa juga suatu kekhususan terhadap pemilik suatu barang. Suatu khusus, ya kan? Karena hak satu khusus terhadap barang tersebut. Penguasaan terhadap barang itu hak, ya kan? Itu hak. Kalau hak milik hubungan abadi, hubungan kekal terhadap apa? Terhadap barang tersebut. Hubungan kekal, hubungan abadi terhadap barang tersebut sampai perpindahan tangan ke orang lain karena dijual atau diberikan. Ya. Itu hak milik. Hak milik yaitu hubungan abadi antara orang dan barang, antara orangnya dan barangnya. Itu hak milik sebelum barang itu berpindah orang lain karena dijual atau diberikan. Hak milik. Kalau dicuri gimana? Kalau dicuri tetap hak miliknya masian. Dia punya hak barang itu. Ya, kalau dicuri orang lain seperti itu. Itu berarti hak milik. Ya. Terus pengertian hak pembagian hak, ya. Hak itu, ya, dalam artinya keistimewaan dengan syarat penetapan sebuah kewenangan atau beban, ya. Menurut Ahmad Jarha, yaitu sebuah keistimewaan yang dengannya syarat menetapkan sebuah kewenangan atau beban. Itu menurut Ahmad Jarha. Tapi lebih enaknya berkaitan dengan harga, berkaitan dengan hak, yaitu penguasaan terhadap sesuatu. Penguasaan terhadap sesuatu, penguasaan terhadap barang, penguasaan terhadap suatu apa? Suatu benda. Bendanya apa? Ya bisa motor, bisa apa, itu hak penguasaan. Mempunyai haknya penguasaannya itu. Itu. Bisa juga kekhususan terhadap pemilik suatu barang, kekhususan.
ya, kekhususan suatu barang. Bisa juga memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Itu bertindak bebas terhadap barang itu, barang yang dimiliki. Hak milik ada hak milik. Oh, mungkin hak milik sudah punya hak milik, ya kan? Saya punya contohnya mempunyai mempunyai bebas, mempunyai contohnya mempunyai uang, gitu. Bebas saya gunakan untuk apa? Beli A, I, U, B. Contohnya begitu, saya belikan untuk apa aja. Bebas. Karena apa itu? Memiliki hak milik yang tadi. Karena memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas. Bertindak secara bebas terhadap barang tersebut. Itu hak. Ya, hak itu ya ada hak hak itu pembagian hak menjadi dua, hak mal dan hak ghairul mal. Itu hak ya, itu berkaitan dengan hak. Kalau jenis kepemilikan ya toh, ada dua bagian. Jenis kepemilikan itu ada bagian. Yang bagian pertama yaitu kepemilikan secara sempurna atau utuh secara sempurna, ya kan? Terus ada kepemilikan tidak sempurna. Kalau kepemilikan secara sempurna apa? Secara sempurna yaitu kepemilikan atas sesuatu yang secara keseluruhannya sempurna, seluruhnya kabeh semuanya, keseluruhan, ya. Keseluruhannya baik zat bendanya maupun kemanfaatannya, kegunaannya, ya, dimanfaatkan secara keseluruhan. Dan sekiranya ya mempunyai semua hak-hak yang diakui oleh hukum terhadap sesuatu tersebut. Hak yaitu duweni barang hak wis milikku, ya kan? Ya sempurna, ya tak manfaatke, ya untuk keseluruhannya, untuk bendanya, ya, untuk kegunaannya itu dimanfaatkan. Itu hak utuh atau secara sempurna. Kalau hak cara tidak sempurna, ya, memiliki manfaat saja. Manfaatnya tok, barangnya milik orang lain. Ini cuman karena enggak sempurna, cuman memanfaatkan tok, barangnya milik orang lain, ataupun juga memiliki barangnya ini milikku tapi manfaatnya tanpa manfaat barang tersebut, seperti itu, ya. Itu kalau hak tidak sempurna, pembagian hak. Terus ini juga ada pembahasan juga berakhir hak dan manfaat, ya, permainan hak dan manfaat. Juga manfaat atau hak irtifa ada, ya. Terus pencabutan kepemilikan hak, dicabut, dijupuk, diambil, seperti itu, ya, dalam kepemilikan. Dalam pemindahan kepemilikan ini ada yang bersifat persetujuan dan kerelaan si pemilik, dan ada yang bersifat paksaan, ya. Ada yang persetujuan atau kerelaan dan juga paksaan. Ada dua hal yang masuk dalam cakupan akad-akad yang menjadi sebab kepemilikan secara langsung atau tidak langsung itu terhadap kepemilikan. Yang pertama, akad-akad yang bersifat paksaan yang diberlaku oleh otoritas pengadilan secara langsung atau mewakili. Terus yang kedua, pencabutan kepemilikan secara paksa. Bisa secara paksa ini bisa terdapat dua bentuk, ya, bisa dua bentuk. Yang pertama ya hak untuk mengambil alih kepemilikan secara paksa. Yang kedua, mengambil alih kepemilikan demi kepentingan umum.
seperti itu. Ya, terbagian dalam hak, dalam harta ya. Harta itu dibagikan pertama tadi itu adalah dari bahasa Arabnya itu mal yang berarti cenderung atau condong atau miring, itu mal. Kalau kita berbicara tentang istilahnya dari Imam Hanafi, yaitu sesuatu yang disukai, yang digandrungi oleh manusia dan memungkinkan untuk disimpan dan diambil lagi, dimanfaatkan lagi jika saat butuh. Contohnya tadi apa? Uang tadi juga gitu, disimpan di bank, diambil lagi, dimanfaatkan lagi untuk kebutuhan. Tuh, Imam Hanafi. Kalau menurut istilah, yang dimanfaatkan secara legal, ya, dimanfaatkan secara legal menurut hukum dan caranya. Secara legal, hukum dan caranya seperti ya, bukan untuk jual beli, itu pinjaman, hibah atau pemberian. Itu kalau menurut istilah. Kalau berdasarkan pengertian, yaitu segala sesuatu yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang digunakan di kehidupan sehari-hari dalam urusan duniawi ini, duniawi, seperti uang, tanah, kendaraan, dimanfaatkan gunaannya, ya, itu harta. Kalau menurut jumhur ulama, yaitu segala sesuatu yang punya nilai. Jumhur ulama ya, segala sesuatu yang mempunyai nilai menjadi harga, ya. Dan jika barang tersebut dirusak orang lain, ya, mempunyai kewajiban untuk meminta ganti rugi. Jika hilang, ya jaluk ganti mana, seperti itu. Jika hilang, ya, dan kewajiban ganti rugi atas barang tersebut, kewajiban ganti rugi atas barang tersebut jika hilang atau rusak, seperti itu kalau menurut jumhur ulama, ya. Kalau berkaitan dengan Mustafa Ahmad, ya, definisi dari Mustafa Ahmad yaitu yang pertama ya, materi itu ada, bisa diraba, barang itu, harta itu, ya. Yang kedua ya, menjaganya, dilindungi biar tidak dimiliki oleh orang lain, ya, seperti itu. Kalau hak itu sebenarnya ya melekat pada orang, karena hak terhadap barang tersebut, hak terhadap barang tersebut melekat pada orang tersebut, hak, ya, yaitu kekhususan terhadap sesuatu, sesuatu barang tersebut, kekhususan, ya, memanfaatkannya, ya, kewenangan terhadap barang tersebut, hak itu, hak saya barang ini, ya kan, hak saya barang ini, itu hak kepemilikan, hak milik. Kalau hak milik yaitu hubungan kekal, hubungan abadi antara manusia, yang antara orang, dan barangnya, antara orang dan barangnya sebelum barang ini dijual, dipindah tangankan atau diberikan. Itu ya kalau hak tentang kepemilikan, hak milik, ya. Kalau dalam bahasa itu hak milik itu ya memiliki sesuatu, ya, dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. Jadi secara bahasa ya, memiliki sesuatu, ya, dan sanggup bertindak bebas terhadap barang tersebut. Ini bebas, hak milik, udah milik saya, mau saya apakan udah terserah saya, ya gitu. Hak milik ya secara bahasa seperti itu, hak milik. Oke, sementara itu aja pembahasannya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Al-akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.